Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Seperti biasa lah ya kan, Dek. Hari Rabu edisi 2 Februari setelah kongsi-kongsi, kita hadir kembali untuk mengisi hari sore kalian, untuk ngabisin kuota-kuota kalian yang udah nonton ya kan, Dek, ya kan. Nah, kita ada berita pertama nih, Dek. Berita pertama kayaknya tentang emak-emak yang belajar mobil, Kak. Iya, itu emak atau enggak ya? Kayaknya Mama iya atau sih. enggak ya? Nah, ada tentang peristiwa kecelakaan mobil menabrak pengendara motor hingga tewas nih katanya di Jalan Karya Jaya, Medan, Sumatera Utara, Selasa tadi katanya. Jadi aksi mengerikan itu terekam kamera CCTV yang berada di seputaran lokasi nih, Dik. Jadi aku juga lihat di banyak di sosial media. Pertama kali aku dapatnya dari TikTok itu, pagi-pagi gitu. ya kan. Terlindas gitu aja ya? Iya. Padahal kayaknya sih, padahal jalannya nggak terlalu lebar ya kan. Iya, jalan kecil. Terus Cuma sering untuk dua macet di mobil, situ. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi aksi mengerikan itu terekam kamera CCTV kan. Terus mobil SUV melintas dari arah Jalan Karya Jaya menuju ke arah Ahana Sution. Jadi di sekitaran kejadian mobil langsung menghantam sejumlah sepeda motor yang ada di depannya. Ini ada videonya Tribuners ya. Kita lihat dulu ya. Check it out. Gitu ya bang. Jelaskan kejadian kecelakaan yang kemarin sore itu gimana bang? Kejadiannya dari arah sana bang, mobilnya dari arah sana dengan beberapa sepeda motor berjalan pelan dan sapu dari mobil sana lah dihantam semua mobil itu ke arah depan. Terus kemudian bang? Sebagian korban luka ada 4 orang, meninggal dunia 1 orang. Terus bang kemudian yang bawa mobil itu laki-laki atau perempuan? Ibu-ibu lansia dan dia pun kurang ahli dalam mengemudikan mobil. Kalau menurut pengetahuan abang gimana dia? Kenapa bisa dia melaju dengan kencang gitu? Pengetahuan aku dia panik dengan sini macetnya beberapa kendaraan, dia panik. Terus bang kemudian kan ada ini bang, ada anak kecil juga kemarin yang ketabrak juga itu. Ya ada sebagian anak kecil yang terkena kecelakaan itu kan. Terus gimana bang? Ya itu kemarin dipertanggungjawabkan sama tersangka terus bawa ke rumah sakit. Dengan siapa nama bang? Ferry ya. Kan insiden kecelakaan di Jalan Karya Jaya sore kemarin bagaimana, Pak? Ya, jadi saat ini penyidik Satlantas Polsek Deli Tua dengan Polrestabes Medan, mereka sedang melakukan penyelidikan. Keterangan saat ini pengemudi kendaraan roda 4 itu belum bisa memberikan keterangan secara penuh karena kondisi yang bersangkutan shock, kemudian mengalami sedikit trauma karena yang bersangkutan mungkin tidak menyangka bahwa akan terjadi kecelakaan yang berakibat fatal. Nah, itu deh Kak, videonya. Itu videonya tadi yang mungkin lagi belajar atau apa, shock di keramaian, nabrak jadinya. Iya, Ya kan? karena nggak biasa menggunakan matic katanya nih. Kalau misalnya mestinya harus didampingin dong dia. Iya, Kita benar. tanya aja sama Iya, si Bang Fadli nih untuk keterangan lebih lanjutnya. Halo, selamat sore Bang Fadli. Selamat sore. Oke, Bang Fadli boleh dijelaskan ini awal mula kronologinya bisa terjadi tabrakan ini Bang? Bisa-bisanya ibaratnya itu sebenarnya Jalan Karya itu Karya tadi ya. Karya itu agak sempit sih kayaknya Bang, cuman bisa 2 mobil atau berapa sih, jadi nggak bisa kencang-kencang juga. Gimana tuh kronologinya Bang? Silakan Bang. Ya, kalau dari keterangan dari warga setempat yang kita temui bernama Ferry,
Memang dari jauh memang ibu itu sudah kelihatan gugup dikarenakan semalam itu tepatnya tanggal merah, situasi arus lalu lintas di Jalan Karya itu cukup padat. Jadi memang warga sudah melihat dari jauh kalau ibu ini memang sepertinya gugup mengendarai mobil jenis SUV itu. Nah, tepatnya di persimpangan, ibu itu diduga malah menginjak gas sehingga menabrak beberapa pengendara di depannya. Di dalam peristiwa ini 1 orang meninggal dunia. Namun saat kita konfirmasi pihak kepolisian, memang polisi menyebut belum memintai keterangan si pengemudi ini yang bernama Ibu Fauzia Nasution, dikarenakan dia juga shock. Seperti itu kira-kira. Oh begitu. Bang, apakah ibu ini mengendarai mobilnya sendirian atau apa didampingi, Bang? Nah, kalau kita lihat dari videonya memang ibu ini sepertinya 2 orang. Di dalam mobil itu ada 2 orang. Cuman memang belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian karena memang yang bersangkutan nggak bisa, saat ini memang belum bisa dimintai keterangan. Oke bang, kira-kira Ibu Fauzia Nasution ini tinggal di daerah sekitaran situ kah atau memang sekedar lewat, dan kok bisa dia bawa mobil itu bang, walaupun mungkin gimana itu bang kira-kira? Ya, tadi saya sempat juga nyari alamat yang di paket yang beredar itu. Ibu Fauzia itu merupakan warga Jalan Ledra Sujono. Namun memang gangnya itu sepertinya tidak tepat dengan informasi yang kita terima, jadi sehingga tidak menemukan gang yang dimaksud dalam keterangan itu. Namun memang dari informasi pihak kepolisian yang kita terima, ibu ini biasanya membawa yang manual, katanya, tidak membawa jenis matic. Jadi diduga dia masih gugup membawa mobil matic itu. Oke bang, ada berapa korban jiwa bang yang setelah kejadian ini bang, kira-kira bang Fauzi? Satu orang korban meninggal dunia di tempat. Namun memang kita belum dapat informasi lebih lanjut di mana rumah korban ini, karena tadi kita memang fokus mencari rumah ibu ini, si pengemudi maksud saya. Itu. Kalau korban luka-luka bagaimana bang? Dibawa ke rumah sakit mana bang? Memang kalau dari keterangan dari pihak kepolisian kita belum dapat secara rinci dari identitas para korban. Cuman yang kita dapat hanya identitas pengemudi. Jadi kita belum bisa menuju ke kediaman korban dan langsung wawancara langsung. Oh begitu. Jadi gimana? Saat ini kita masih menunggu juga. Oh begitu, bang. Jadi gimana Ibu Fauzia ini bang? Apakah dia diberikan sanksi atau belum bang? Nah, kalau kata Kabid Humas Polda Sumut tadi, Kombes Hadi, memang secepatnya akan dilakukan pemeriksaan melihat kondisi yang bersangkutan juga masih mengalami trauma berat. Jadi dia tidak menyangka kalau ternyata dia menabrak orang sampai meninggal dunia. Mungkin itu juga alasan kenapa pemeriksaan saat ini belum dilakukan. Seperti itu tadi. Oke, bang, kira-kira bang Fadli, si Ibu Fauzia ini kelengkapan administrasinya gimana? Harus dipertanyakan lah pastinya ya kan. Walaupun dia biasa naik mobil manual, tiba naik mobil matic dia kayak gitu ya pasti harus diuji juga ya kan. Dan gimana bang, masyarakat yang pertama kali mengetahui kejadian ini, gimana responnya masyarakat pada saat kejadian itu bang? Ya memang kalau dari keterangan warga tadi yang kita wawancarai, memang warga juga berupaya untuk membantu karena kan terlindas kan, ada korban di bawah. Dan memang kalau untuk surat pengemudi kita juga belum dapat karena kan seperti saya bilang tadi, polisi belum memintai keterangan dikarenakan yang bersangkutan masih mengalami trauma berat. Namun memang pas saat kejadian itu warga setempat karena situasi juga ramai jadi heboh, dan karena keluar seorang wanita jadi tidak ada di amuk masa. Seperti itu. Oke bang Fauzi. Jadi posisinya sekarang belum dapat ini ya bang, informasi lebih lanjut ya bang Fadli ya. Iya benar. Baiklah. Oke kalau gitu bang, kalau gitu posisi para korban itu dilarikan ke rumah sakit mana bang? Mana tahu mungkin ada salah satu Tribuners, keluarga Tribuners mungkin yang
menjadi kok salah satu korbannya, Bang? Ya, kayak saya bilang tadi, informasi untuk korban kita belum dapat dari pihak kepolisian. Jadi kita masih menunggu juga ini. Oke, Oke, kalau Bang. gitu. Begitu Makasih. dapat kita langsung ke rumah. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Oke, siap. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Baik, selamat sore. Aduh. Tuh, Dek, ganteng. Tapi kok bisa ganteng, gantung. Kok Tapi kok gitu? bisa- Salah, Wak. Ah? kok bisa lama kali ya diproses ya? Ya, biasa kan ngumpulin saksi dulu. Oh gitu. Tapi kan Barang udah bukti ada dulu. Nggak korban bisa jiwa langsung loh. dimasukin ini. Tapi kan ada korban jiwa. Iya, memang salah satunya itu kan harus ada saksi, minimal ya 2. Terkadang Kak, iya kita nggak ngerti lah ya kayak mana di kepolisian ini. Iya, cuman Tapi kan kasihan udah juga ya. kalau misalnya supir truk cepet kali ya. Kan? Iya gitu, maksud aku kayak gitu tadi mau ngomong itu. Jangan gitu. gara-gara ibu ini perempuan ya. Tapi kan namanya udah lalai dia. Berarti Iya. kan dia udah tahu kalau dia memang nggak pandai bawa mobil Matic. Matic. Mm-mm. Ya ngapain dibawa? Itu lagi jam-jamnya pagi itu kan. Tapi kan Kak tadi rumahnya ada Tembung. Berarti dari Tembung ke Karyajaya siang bawa siapa itu? Ya, Ya? makanya. Mungkin bukan dia kali ya. Atau mobilnya itu berubah dari manual ke matic. Oh, tukar mobil? Dia otomatis kurasa bertukar sendiri. Pajero dong, sebut merek ya. Kurasa bertukar Oh sendiri. gitu ya, bisa menjadi manual otomatis ya. Iya betul. Sebenarnya ya kita kawal dong ya kan. Iya. Sebagai netizen Karena terhormat. kasihan kan keluarga yang Iya. Ibarat itu tertimpa tadi jam musibah. berapa tuh kejadiannya? di situ macet kali loh Kak. lagi macet-macetnya. Kak tuh, di ya situ mau pagi, siang, sore, malam, macet terus. Mana bisa kencang di sana? Ibaratnya kalau dia mau pergi cari uang. Cari Mungkin kalau nafkah. ibu ini salah satu mungkin keluarganya yang jadi korban mungkin Iya kayak man mungkin nggak dia akan terima juga. Iya katanya dia Aku lagi juga nggak shock akan berat. terima lah. Iya katanya ibu ini juga lagi shock Sebagai berat. warga Medan Tembung apalagi nih aduh nggak bisa terima aku kayaknya. Aku udah warga Johor Kak kayak nggak terima juga, kasihan kan. Entahnya yang memang Kakak bilang tadi kan yang terlindas ini lagi mencari nafkah. Mungkin Aduh, salah satu ini Kayak apalagi ada mana anak kecilnya keluarganya di kan? rumah. Iya itu anak Ada kecilnya anak juga kecil kan? gimana kan Ada anak bayi itu kondisinya. di dalam korban laka lantasnya itu. Aduh ya Allah, aku terbayang awak naik kereta ya kan. Iya. Jadi, Memang uji tanggal lebih jalik. naas itu nggak pernah ada di Iya benar. kalender deh. Ha-ha. Cuman kita wajib waspada sih ya kan. Iya. Memang kita nggak tahu sih apa yang Kak, terjadi tapi ke kan depannya. ini kan mereka udah hati-hati yang naik kereta. Apa kan dia kan meluncur aja dari Kalau belakang. posisinya pelan loh orang itu Iya, kayaknya kan. benar. Dari CCTV kayaknya pelan ya kan. Iya. Dan yang pertama kali aku lihat video ini aku pertama kali skip deh video ini. Karena nggak tega ya. Kan nggak karena aku tunggu-tunggu nggak ada kan. Heeh. Ku tengok yang mobil parkir warna sebelah kiri warna hitam itu. Oh. Kadang kan kadang mau netizen ini dikerjain nungguin Nipu sampai ya. habis ya kan rupanya enggak. Rupanya pas ku geser rupanya minus gini kan. Iya. Ya Allah, makanya. Aduh, nggak ngerti lah kan. kalau yang keluar laki-laki dihajar tuh, Dek. Iya betul, makanya kalau laki-laki yang keluar pasti mobil dihancurin, pijak-pijak ke atas ya kan. Iya, langsung, Dek. Tapi ini emak mungkin Emak, bikinnya. makanya jangan ngelawan emak-emak. Iya, nanti kena hantam balik loh. Kena hantam, dia Iya. macam-macam, Glenn. Aduh, ya udahlah Kak, kita sudahilah berita yang tadi. Kita lanjut lah berita semoga yang ibu kedua. ini dikawal ya, guys. Iya, dikawal terus Tribuners. Dikawal. Ada berita kedua nih, Dek. Tentang Gadai apa tuh? emas palsu hingga rugikan negara miliaran rupiah. Pasangan suami istri atau Devi Andaria Sari selaku mantan pengelola Pegadaian UPC Perdamaian Stabat, suaminya Syafda Rida Syukurillah menjalani sidang tuntutan Pengadilan Negeri Medan pada hari ini nih. Wow. Jadi keduanya dituntut dengan hukuman berbeda oleh tim jaksa penuntut umum Ingan Malem Purba. Jadi JPU menuntut terdakwa Dewi dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, sedangkan suaminya Syafda dituntut lebih berat yakni 5 tahun 6 bulan penjara. Cuma 4 tahun ya? Berapa sih yang di miliaran cuy. Miliaran makanya dibilang. Kupikir cuma ratusan tadi. Cuma 4 tahun. Agak lambat loadingnya Kak, memang. cuma Padahal 4 udah tahun kebaca. loh. Ya udahlah Kak, kita langsung aja ke videonya kita Ada tengok yuk. tuh langsung aja. sebagaimana dalam dakwaan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dalam subsidiar tersebut.
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Devi Andreasari dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan membayar denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai saudara terdakwa setelah jaksa penuntut terdengar. Saudara terdakwa suara dari penasihat hukum terdengar. Sidang perkara pidana terdakwa lalu sah ya. Itu dinyatakan dibuka dan saudara sehat. Baik. Hari ini sudah dibaca persidangan. Kita membacakan putusannya Pak. Kami mohon maaf kepada saudara. Baik ya, terdakwa Devi Andreasari dan Sabda Rida Syukurillah untuk umum telah membacakan surat tuntutannya dalam persidangan ini, dan juga kepada penasihat hukum kalian telah diserahkan turunannya yang pada pokoknya menyatakan kalian telah bersalah, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 junto pasal 18 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Dan untuk itu terhadap Devi Andreasari dituntut agar dijatuhi pidana selama 4 tahun 6 bulan, denda 50 juta rupiah. Apabila denda tidak dibayar diganti dengan dana pengganti denda selama 3 bulan. Sedangkan untuk Sabda Rida Syukurillah diminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana selama 5 tahun dan 6 bulan. Tapi pasalnya sama ya, sama-sama pasal 3 junto pasal 18 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 5 tahun 6 bulan, denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, dan diwajibkan pula untuk membayar uang pengganti sejumlah 2,26 miliar rupiah. Apabila dalam 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya atau harta kekayaannya akan dilelang, dan apabila itu tidak mencukupi maka ditambah hukumannya selama 3 tahun. Ya, sudah jelas lah ini ya tuntutan ini seperti apa. Maka kepada penasihat hukum kami bertanya, apakah akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan ini Pak secara tertulis? Mengajukan ya, cukup 1 minggu Pak ya. Nah itu tadi beritanya deh. Langsung aja kita ke Kak Gita. Kak Gita ya. Halo Kak Gita, selamat sore. Kring kring. Kring kring Tribun Medan Kak Gita, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke. Di studio. Di studio, kata aku pikir trio tadi. Kak, gimana mengenai si terdakwa Devi dan Syafda yang hendak katanya itu orang itu memulai karir mereka itu Cile yang apa tuh tadi memalsukan emas ya Kak, katanya kan Kak. Katanya dimulai dari yang mau kulineran seafood, betul ya Kak ya? Itu gimana kronologinya Kak mereka? Mulai dari merintis dari mana duluan orang tuh makanya bisa sampai besar kayak ini kasusnya Kak? Baik, tadi baru aja dibacakan sidang tuntutan terhadap kedua terdakwa Devi dan Syafda yang merupakan pasangan suami istri, di mana Devi ini sendiri merupakan mantan pengelola Pegadaian UPC Stabat, yang mana dia sudah dituntut pidana penjara selama 4,5 tahun, sementara suaminya Syafda dituntut lebih berat, yaitu 5,5 tahun penjara. Kalau terkait bagaimana mereka bisa lolos menggadaikan emas-emas palsu tersebut di Pegadaian Stabat, karena memang si suaminya ini terdakwa Syafda memanfaatkan pekerjaan si istrinya ini Devi, karena Devi ini di Pegadaian Stabat itu bertugas untuk menyeleksi barang-barang yang bisa lolos di Pegadaian tersebut, sehingga
dengan mudahnya mereka berdua melakukan transaksi menggadai emas palsu sebanyak kurang lebih 306 kali. Memang terdapat beberapa perbedaan di persidangan dengan dakwaan jaksa, karena dakwaan jaksa menyebutkan kalau mereka menggadai emas palsu ini dengan tujuan untuk membuat usaha kuliner, tapi di persidangan terungkap terdakwa Devi bilang kalau mereka melakukan itu untuk si suami ini memenuhi kebutuhan suami yang alasannya ingin memulai usaha, tapi ternyata kata Devi suaminya kedapatan bermain judi online. Namun di persidangan tersebut dibantah juga oleh si Safda ini, dia tidak mengaku melakukan judi, memutar uang hasil pegadaian emas palsu itu untuk judi online, tapi katanya kalah main saham. Demikian. Oh begitu. Kata Ari di studio. Kak, yang aku apa tadi kan dia istrinya udah jadi mantan di pegadaian kan? Itu sebelumnya apakah dia resign atau diberhentikan Kak dari pegadaian, atau dia punya masalah di situ Kak? Sebelum kasus ini bergulir tidak ada masalah, namun karena sudah ketahuan akhirnya sempat juga memang si terdakwa Devi ini mengembalikan uang yang sudah ditariknya dari pegadaian tersebut sebanyak 200 juta sekian. Namun saat perkara ini kemudian sudah naik ke kejaksaan, berdasarkan informasi yang diterima saat ini terdakwa sudah dipecat dari pekerjaannya. Demikian. Oke, Pak. Kak, kira-kira mereka ini dituntut berapa Kak dendanya masing-masing? Apakah mereka akan mengembalikan seluruh yang menjadi bahan tipuannya itu atau gimana Kak? Tadi jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Medan menuntut kedua terdakwa juga membayar denda masing-masing 50 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Khusus untuk si suami yaitu terdakwa Safda juga dituntut oleh jaksa untuk membayar kerugian keuangan negara sebesar 2,21 miliar. Apabila tidak diganti maka hartanya kemudian akan disita oleh kejaksaan. Namun apabila hartanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. Kalau terkait uang tersebut di persidangan kedua terdakwa mengaku masih mampu membayar sekitar kurang lebih 200 juta. Demikian Pak Tari. 200 juta. Jadi Kak, kita kira-kira si Safda ini mendapatkan emas palsunya ini dari mana? Pasti ada toko emas mungkin yang apakah ada kerjasama dengan toko emas gitu itu. Ya? Ada dibahas nggak di persidangan Kak? Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, memang si Safda ini mengaku membeli sendiri emas palsu itu di daerah Sambu Kak, di daerah Sambu di pinggir-pinggir jalan yang memang khusus untuk menjual barang-barang imitasi seperti itu. Oke, ketika si istrinya itu menjadi salah satu bekerja di pegadaian itu Kak, emang pasti kan melalui ACC dulu nih Kak untuk pencairan misalnya pinjaman emasnya ini kan. Pasti kan ada beberapa misalnya kepala cabangnya atau justru bagian kasirnya mungkin yang mesti ngecek dulu ya kan deh ya. Itu gimana Kak kita? Termasuk nggak di situ juga dipanggil? Ya, benar sekali Kak. Karena memang di persidangan juga terungkap bahwa si Devi ini mengaku memang sudah diaturnya sedemikian rupa supaya pihak-pihak yang turut ambil adil dalam menyeleksi barang-barang di pegadaian itu tidak mengetahui perbuatannya, sehingga mereka itu bisa lancar gitu melakukan pegadaian emas palsu ini. Si Devi sendiri ngaku kenapa bisa lolos di bagian kasir, dia sering menyuruh kasirnya itu keluar promosi begitu, sehingga dia sendiri yang memegang bagian kasir dan akhirnya meloloskan dan mentransfer uang tersebut langsung ke rekening suaminya. Jadi mereka sudah mengatur siasat begitu Kak. Berarti udah sering kali terjadi ya Kak? Kalau boleh tahu berapa kali Kak? Udah jangka berapa lama Kak? Udah berapa mereka jangka melakukan transaksi seperti itu? Kalau berapa lama itu diperkirakan kurang lebih selama setengah tahun ya, kurang lebih selama setengah tahun dengan jumlah transaksi sebanyak kurang lebih 306 kali mereka menggadaikan emas palsu ini. Dan jadi prosesnya itu ketika si Safda sudah membeli emas palsu, dia kemudian menyuruh para pekerjanya seperti supir, kemudian pekerja ternaknya untuk
menggadaikan seperti itu. Jadi KTP yang digunakan mereka ini sebenarnya KTP orang terdekat seperti adiknya si Devi, para pekerja mereka, bahkan mereka juga membuat nama-nama fiktif seperti itu. Nama-nama fiktif ini maksudnya mereka mengambil nama-nama dari nasabah-nasabah yang sudah terdaftar di Pegadaian tersebut. Berarti ibaratnya penyeleksian barang serta ini setelah kejadian ini jadi agak perlu diperhatikan juga ya kan, jadinya kan Kak ya, nggak kita pikir ternyata orangnya aman, ternyata bisa juga deh. Iya, benar. Ternyata itu. Nah jadi Kak kira-kira untuk bagaimana Kak bisa ketahuan kalau itu emas palsu? Iya, awal mula kejadiannya awal mulanya, itu Kak. Karena kan di Pegadaian itu kan ada pengawasannya. Setiap kalau tidak salah setiap 6 bulan sekali, 1 semester ada tim pengawas yang melihat bagaimana barang-barang apa saja yang masuk di sana. Nah kemudian disitulah ketahuan bahwa terdapat sekitar 306 transaksi menggunakan emas palsu tersebut, dan setelah diselidiki ternyata didapati bahwa si terdakwa Devi inilah yang memainkan peran tersebut. Oke, kira-kira si Devinya ini sendiri udah berapa lama Kak kerja di Pegadaian Kak? Tahu nggak ya Kak gitu? Itu memang tidak disebutkan Kak dalam dakwaan jaksa. Oke. Oke deh, itu Oke. aja sih kira-kira Kak. Terima kasih Kak. Oh iya, satu lagi, berapa total kerugian yang udah dirugikan negara sama orang ini Kak? Menurut dakwaan jaksa penuntut umum, kedua terdakwa ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebanyak 2,21 miliar rupiah. Dan yang baru dikembalikan tadi 100 berapa Kak ya? Sekitar kurang lebih 200 juta rupiah Kak. Baru 200 juta deh. Enggak ini ya, enggak Oke. sampai 10% berarti ya Kak. Oke, terima kasih Kak Gita informasinya Kak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Tuh deh. 2 miliar dek. Yang baru dikembalikan cuma 200 juta. Dan mungkin sisanya dia, buat happy-happy. Kak mungkin siapa ini dia sopan. Jadi ya nggak udahlah. ada cerita sopan ditempeleng sama hakim deh. Ya kan gitu, mungkin dia berperilaku sopan, makanya Ya. ya udahlah Ya, gitu kok. aja, dikurangi lagi. Kalau sopan di sidang tipikor, udahlah. sopan-sopan. 2M deh, baru balik 200 juta. Kak, kalau aku dapat 2M, Coba kalau misalnya salah satu nasabah bank aja ya kan, mereka salah transfer ini, yang kayak status apa? Yang bank titit Iya, itu, iya, kan jadi kena ini kan karena nggak bisa kembalikan uang 60 juta atau berapa ya itu? jadi ribut ya kan. Konon lagi yang kayak gini cuy, 2 miliar, cuma 200 juta masih dibalikkan. Aku kalau udah bahas Cabut ginjalnya, cabut bahas ini tentang ya. uang-uang gini, kepalaku sakit. Iya kan? Jadi butuh obat sakit kepala ini. Iya. Karena kok boleh gitu ya kan Kak. Terus Pegadaian sampai menyelesaikan masalah tanpa masalah katanya. tapi kok bisa Karyawannya nggak membuat ketahuan? masalah ternyata. Kak, tapi di kenapa dalamnya. kepala cabangnya nggak tahu ya kan? Iya, jangan-jangan ada ini nih. Ting juga ya. Iya, kan nggak mungkin ya kan. Setauku kalau misalnya kita kalau bank aja closing aja minus atau apa itu Iya, dicek seharusnya dari kan CCTV. tiap bulan itu kan pasti dicek. Ya makanya Ini itulah kok tadi 6 ada bulan baru. Tim apa nih perlu Iya, masa disurigai. pengawasnya baru datang pas sudah 6 bulan. Betul itu. Gimana kalau udah ternyata udah 3 tahun kemudian? Berarti udah 6 miliar. Dan lebih dong. si kawan ini udah resign dari Tau nggak ya, Pegadaian. Kak? Kalau nggak rugi deh. Kak, 6 bulan aja udah 2 miliar. Apalagi udah 3 tahun, berapa miliar itu? Betul. Berarti kan sistemnya di situ kan lemah kan. Nah, gimana sih? Jadi Nah, hati-hati kalian kalau mau yang kayak gitu lemah deh. Aduh. Kak, ya, hati-hati juga kita masukkan ke situ. Emas Iya. kita bisa ditukar nanti. Bisa tukar. Iya, bahaya kan? Kalau ditukar lebih besar nggak apa-apa. Ternyata lebih kecil. Enggak, pas kita ngambil rupiah yang datang imitasi. Imitasi. Iya kan, ditukar. Bahaya, iya. Jahat kan? Betul, Oh, betul, itu betul. dia. Jadi sorotan dong gara-gara itu ya. Aduh, jadi Kak. takut nih ke Pegadaian. Betul itu. Jadi dia tidak menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kak, deh. banyak emas palsu di dalam berarti Kak. Ngeri. Iya ya. Iya. Yang kayak adik ceritain itu juga pernah Iya ya kan, bahaya. Aduh. Lolos cuy. Memang aduh, payah bilang lah ya kan. Iya. Jadi sekarang kalau misalnya apa gade-gade apa gade BPKB aja lah kali. BPKB bisa juga palsu kan? Iya betul-betul. Jadi apa dong?
gadaikan jual beli tanah aja. Oh iya benar. Iya kan, daripada kayak gitu. Enggak, kalau trading juga bahaya. Trading juga nggak boleh deh. Rupanya banyak ilegal ya kan, banyak orang yang galau gara-gara itu. Dia Nyaris udah gila. masukkan puluhan juta. Iya, banyak yang mereng kan gara-gara Iyalah. itu. Jadi kan jadinya kan itunya jadi ketar-ketir deh. Yang Coba, mengaku-ngaku Kak. kaya. Cobalah ke orang, masa di rumah aja kita nggak bekerja, cuma main gini-gini doang, ya Mau kan? kaya kerja. Picit-picit doang bisa dapat duit katanya. Ya, betul. Kan nggak mungkin ya kan? Awak kerja mati-matian, keringat ya kan, pasang alis setiap hari sampai habis Iya. celak. Habis minyak awak Iya, kesana bener. kesini, orang tuh ngangkat kaki bisa dapat duit deh. Betul kan, nggak mungkin bisa beli mobil mewah, Jamnya handphone mewah. jamnya berapa miliar deh? Makanya 7M. itu betul jam asli nggak sih? Nah, nggak tahu. Ya, pastilah, kan dia dapat duit banyak. Oh iya. Mobilnya banyak di ini. Mobilnya nanti sewa. Nggak tahu juga. Iya kan. Tapi kok rasa dapat juga, dia udah berapa nak pinak di bawah coba? Yang katanya tertipu ya. Orang-orang yang tertipu katanya. Aduh, mungkin uang-uang orang yang buatlah satu orang itu masukkan 1 juta lah, 3 juta iya. ya, 3 juta. Kalau ada 10 orang aja udah berapa? 300 juta. Itu masih ini. Karena kalau misalnya kita main, katanya pasti menang ya kan. Iya. Begitu menang kita langsung menggebu-gebu Iya, pengen langsung menang lagi. masukkan. Iya, Tanam masukkan. lagi Ha. sampai full deh. Mungkin gini Kak, dapat masukkan 1 juta, dapat 2 juta. Jadi Iya. dapat 3 juta. Ih, jadi pengen lagi lah kayak gitu ya Masukkan kan. 10 juta, pikir dapat 30 juta. Rupanya enggak loss. Rupanya dapat 300.000 Ya ya. begitulah ya kan. Aduh. Kalau mau kaya ya kerja kayak Raffi Ahmad ya kan. Benar. Kalau nggak capek namanya belum kerja katanya. Iya, gitu betul. ya kan. Sultan yang ngomong. Makanya kita juga kerja ya, nggak pagi, siang, sore, malam. Tetap nggak kaya. Iya, tetap nggak kaya. Aduh, Tribuners, beginilah Tribuners ya. Iya, Banyak juga orang-orang banyak ulo deh. yang pengen cari uang dengan cara Instan. yang instan. Jadi seperti ini Tribuners. Ya udahlah, main ini aja lah deh. Apa tuh namanya? Dan apa? Main Ludo? Bukan lah. Oh. Main apa tuh namanya? Kripto. Bukan. Jadi apa? Tapi nggak boleh trading. Pakai lilin itu loh. Oh, ngepet. Ya ampun, kakak mau. Enggak lah. Kan ngeri deh kayak gitu kalau mau kaya. Ya Ya udahlah, udah. kita tinggalkanlah berita pertama dan berita kedua ya kan, Dek. Ini ada berita ketiga nih Tribuners ini. Tentang apa, Kak? Tentang apa nih? Tentang apa nih? Tentang yang nggak bisa ngupas salah. Oh, oke, tentang Bukan iya betul. Oh, benar. Ini tentang si artis cantik Nia Ramadan yang tak bisa memasak sempat menghebohkan publik. Namun Wow. siapa bilang mantu konglomerat Abu Rizal Bakri ini nggak bisa masak, Dek? Ya nggak mungkin lah nggak bisa masak. Masak air tinggal direbus saja. Iya, betul. Kak, tapi bisa juga sih dia nggak bisa masak karena kan Dia kan ada pembantunya dispenser. banyak. Oh iya, betul juga ya. Tinggal colok, mungkin maksudnya itu dicolok dispensernya Iya, supaya betul. panas airnya Ha. kan bisa jadi Sekarang menggoreng aja udah ada alatnya air kan. fryer. Apa namanya? Air fryer. Air fryer. Uh-uh. Itu dia. Aku juga nggak tahu namanya. Mempermudah segala sesuatunya Tribuners. lah ya kan. Jadi terungkaplah sebuah video lama membuktikan bahwa ibu 3 anak itu ternyata bisa masak. Wow. Bahkan sering membuatkan sarapan untuk sang suami Ardi Bakri. Tapi aktivitas itu berhenti setelah kedatangan 3 sosok hadir dalam rumahnya. Aku rasa dia udah males deh. Iya benar. Udah PW dia. Iya. Apalagi pembantunya setiap satu anak satu ya kan. Mungkin dulu supaya menghibur suami ya kan, ikut masak. Iya. Setelah udah punya anak, udah apa lagi mau dicari? Iya, dia aja pakai pembantunya 2 untuk dia Iya, sendiri ya kan, betul. babysitter dia. Nah itu jadi kan, jadi setelahnya itu Nia Ramadhani terekam kamera nggak bisa menggoreng telur ceplok katanya deh. Padahal kan bisa ada apa Kak tadi? Air fryer. Air fryer, nggak nyeplak-nyeplak kok Mungkin ke dulu muka. belum ada deh. Oh, mungkin dulu belum ada. Jadi momen ini terjadi ketika Nia Ramadhani yang membawakan acara Ngopi Dara bertamu ke rumah Yasmin Wilblot, tayang tanggal 20 Januari 2020. Jadi untuk urusan masak Nia Ramadhani lebih memasrahkan pada ART. Jadi yang nikah sama suami itu ART atau Nia Ramadhani? Nia Ramadhani. Nia Ramadhani ya? Iya. Oh gitu ya. Tapi karena Ardi banyak uang ya kan Kak. Uang yang semua mengatur segalanya ya kan. Jadi Betul, ya betul, bisa lah pakai pembantu ART ya kan. Awak mau pakai ART nggak makan lah sebulan. Iya, kita juga bisa deh memasak semua dengan gampang. Iya kan ada. Beli aja mie instan. Iya, rasa soto Medan, Rasa kari ayam. Pasti suami kita senang deh. Rasa rendang. Semua Iya. bisa kita ciptakan dalam Iya, satu betul. mie instan ya. Cuman kan? direbus,
Terus digabungin deh bumbunya ya Iya, kan. Tapi katanya mie goreng, tapi kenapa dia rebus? Iya, krik 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 krik. Jadi akibat video lawas yang diunggah sekitar 3 tahun lalu itu banjiri komentar netizen yang mencium aroma settingan di balik sikap Nia Ramadhania nggak bisa goreng telur ceplok katanya. Sekarang mendadak takut masak, dramanya luar biasa katanya. Salah satu netizennya, Dek. Jadi kelihatan banget ya guys, di acara itu dia cuma bikin sensasi, pengen kelihatan kayak orang kaya yang nggak bisa masak telur. Kak, orang kaya aja tau gak tuh banyak yang jadi chef malahan. Iya Iya kan, masak sendiri. Iya betul. Iya kan. Masak sendiri, apain sendiri. Malah lebih mandiri orang yang kaya dari lahir ya kan. Mungkin ini kayaknya dari Ardi ya kan, bukan dari lahir. Settingan ya. Iya benar. Mungkin Gimana? ya biar viral aja kali. Untung yang digoreng dia kemarin telurnya bukan kulitnya. Atau Dek. dia takut kuku-kukunya rusak. Kurasa. Iya kan, kukunya kan harganya mahal. Kurasa. Pakai Swarovski. Atau jangan salah, itu juga settingan juga. Dia juga. Kak, tapi kakak pun malas ya kakak kalau kakak ngupas salah. Iya. Takut luka ya kan? Kalau aku dia ngupas salah. Digigit? Enggak, dikupas kan. Terus kulitnya makan? Enggak ya, kulitnya dimakan, isinya buang. Oh gitu, ngeri. Karena kali lebih ya. kayaknya lebih tepat mencerna kulitnya itu deh daripada dalamnya. Sedang berpikir. Berarti kakak durian gitu juga? Durian enggak lah. Oh, durian enggak. Durian itu bijinya itu dibersihkan, bijinya yang dimakan. Oh, direbus ya? Iya, Katanya bisa direbus. jadi obat tuh. Iya, obat kematian. Mempercepat ya kan, Dek ya. Tapi emang benar bisa jadi obat loh bijinya. Obat apa coba? Obat asam lambung. Bener nggak? Bener nggak Tribuners? Jangan macam-macam deh, nanti ada yang nyobain. Iya, oh iya juga ya. Iya. Atau mungkin yang kan durian mahal kan. Jadi mencium-cium baunya aja terus direbus. Kalau bau itu titit, kalau wangi baru. Kok bau titit apa? Yang itu loh. Apa? Wanginya durian gitu lah. Oh, wanginya durian. Masa bau sih ah? Oh, wangi ya. Oke. Ya udahlah, itu aja lah berita kita lah deh ya. Sejam juga ya kan. Iya. Habis lah kuota yang nonton ini newain kita. Enggak lah sejam, nggak sampai, masih setengah jam kita. Tadi kan setengah tujuh, setengah 6 kita cuman. Enggak loh. Oh iya, cepat kita ya. Oh ya udahlah kalau gitu kita sudahi lah Tribuners. Kita sudahi supaya admin kita tuh nggak di situ nggak main-main aja ya kan. Iya benar. Makasih ya Tribuners yang sudah nonton, sehat selalu, murah rezeki kalian yang sudah nonton ini, mudah-mudahan dipermudahkan rezekinya sama Allah ya, amin. Iya, amin. Nah jadi ya Allah. Jangan lupa ya follow semua kegiatan kita dan semua akun sosial media kita, website kita juga, koran kita juga. Pokoknya jangan lupa kalian ikuti setiap kegiatannya kita deh. Iya benar. Di mana lagi ya kan kalau bukan di Selamat Sore Medan. Selamat Sore Medan, kami setiap hari Rabu yang pastinya tetap jadi host bertahan ya dek ya sampai sekarang ini. Benar. Tetap di apa lah dek? Tetap di Selamat Sore Medan. Tetap di Pasti mau bilang itu kan? Iya. Aduh. Jadi saya Lani, saya Tarik, dan kami kru yang undur diri. bertugas mohon undur diri dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Tribuners ya. Namanya juga manusia ya kan, nggak luput dari kesalahan. Terima kasih Tribuners. Assalamualaikum. Selamat Sore Medan. Selamat Sore Medan. Oh, nggak habis.